Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda. Pada kesempatan kali ini saya coba ambil topik tentang cermin ya. Cermin untuk berkaca. Bagaimana? Isi topik pada hari ini adalah memantulkan kepada diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu Sobat Muda. Setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka akan sekuat tenaga menciptakan kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan kebahagiaan bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu, sebelum mengupas lebih jauh, saya akan kutip bait Dhammapada bab ke-12 syair 157 tentang diri sendiri. Bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sahabat muda, bila kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tentu saja kita akan berusaha keras untuk memperoleh hal itu. Namun, mereka tidak boleh hanya memikirkan kesenangan duniawi bagi diri dan keluarganya. Lihat ya, tidak boleh hanya memikirkan pribadi. Mereka harus bisa saling berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Minimal dengan orang di sekitar rumahnya, di sekitar RT, RW, demikian. Misalnya, ikut membantu bekerja bakti, menjaga keamanan lingkungan, agar terjamin kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di sekitar kita. Ya, misalnya di lingkungan RT ya, lalu RW, itulah. Kemudian, dalam Dhammapada syair 158, Buddha mengatakan demikian. Hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Oleh karenanya, Bapak Ibu Sobat Muda, seorang umat Buddha patut mengembangkan sifat hiri atau rasa malu untuk berbuat jahat, dan otapa, rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Nah, bila kedua sifat ini telah tertanam dalam sanubari, maka tingkah laku mereka pasti sejalan dengan sila-sila yang telah diajarkan Buddha Gotama. Bapak Ibu, sahabat muda, selain Pancasila Buddhis, umat juga menerapkan Pancadharma di dalam kesehariannya. Umat juga menerapkan kedermawanan atau kemurahan hati dengan tekun melaksanakan dana. Karena umat Buddha meyakini bahwa hanya kebaikan saja yang mampu menjadi pelindung bagi dirinya. Dharma akan melindungi mereka yang melaksanakan dharma. Umat Buddha memiliki keyakinan, ia yang melihat dharma, maka ia melihat Buddha. Dalam Dhammapada syair 159 dikatakan demikian. Sebagaimana ia mengajari orang lain, hendaknya ia berbuat seperti itu. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik,
hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Bapak, Ibu, sahabat muda yang berbahagia, sebuah tantangan yang diberikan oleh guru agung kita, Buddha Gotama. Umat Buddha diharapkan bukan hanya pandai mengajar, bukan hanya pandai ceramah, tetapi juga mengamalkan dharma terlebih dahulu. Percuma bila kita mengajarkan kedermawanan, sementara pembabar dharmanya masih kikir dan hidup penuh keserakahan. Percuma bila kita mengajarkan hidup bermoral, sementara yang mengajarkannya hidup berkelakuan bertentangan dengan sila atau kemoralan. Percuma mengajarkan konsentrasi bila yang mengajarkannya hidup penuh dengan kecerobohan. Maka itu, Bapak, Ibu, sobat muda, sebelum kita mengajar kepada orang lain, pantulkan kepada diri kita. Mampukah kita bersikap seperti apa yang kita ajarkan? Itu pantulan. Karenanya kita bercermin kepada diri kita sendiri. Kita mengenal hukum sebab akibat perbuatan. Pembuat akan memetik akibatnya. Hukum karma bukanlah hukum kalkulasi yang bisa dihitung secara matematis. Perlu kita sadari, kekuatan karma ada yang berasal dari karma lampau dan karma saat ini. Yakinlah bahwa umat Buddha akan mampu mencapai pencerahan bila mau memulai dan berani memulai semua kebaikan dari hal-hal yang kecil. Mulailah saat ini juga berbuat baik, dan berbuat. Semoga uraian singkat ini mengajak kita untuk sambil bercermin. Semoga kita senantiasa berbuat kebaikan demi kebahagiaan diri kita dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.